warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Saya Denis Setia Hadarullah dari kelas 11 TFI 1. Saya di sini akan membahas tentang bahayanya meninggalkan sholat. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang melalaikan sholat, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika ia meninggal, 3 siksaan ketika di alam kubur, dan 3 siksaan lagi saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril turun dan berjumpa dengan Rasulullah SAW, ia berkata, "Wahai Muhammad, Allah tidak akan menerima puasa, zakat, haji, sedekah maupun amal soleh seseorang yang meninggalkan sholatnya. Ia telah dilaknat di dalam Taurat, Injil, Zabur, serta Al-Quran. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat, setiap hari ia akan mendapatkan 1000 laknat dan murka. Para malaikat pun akan melaknatnya dari langit pertama hingga langit ketujuh. Orang yang meninggalkan sholat tidak akan memperoleh minuman dari telaga yang ada di surga, serta tidak akan mendapatkan syafaatmu dan tidak termasuk ke dalam umatmu, serta ia juga tidak berhak dijenguk ketika ia sakit, diantarkan jenazahnya ke kuburannya, diberi salam maupun diajak makan dan minum sekalipun. Ia juga tidak berhak memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya kelak di dasar neraka bersama orang-orang yang munafik. Siksaannya akan dilipat gandakan. Dan di hari kiamat ketika ia dipanggil untuk diadili, ia akan datang dengan kondisi tangan terikat di lehernya. Serta Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maun, Bismillahirrahmanirrahim. Wallailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat, allazina hum an sholatihim sa'un, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Shadaqallahul azim. Maka ketahuilah, sesungguhnya bencana yang paling dahsyat atau perbuatan yang paling buruk dan aib yang paling nista adalah kurangnya perhatian terhadap sholat 5 waktu, sholat Jumat maupun sholat berjamaah. Padahal semua itu adalah ibadah-ibadah yang oleh Allah ditinggikan derajatnya dan dihapuskan dosa maksiat bagi siapapun yang menjalankannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dan mereka orang-orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Dan orang yang meninggalkan sholat karena urusan dunia akan celaka nasibnya, berat siksaannya nanti, besar musibahnya, dan panjang penyelesaiannya terhadap nasib dan siksaannya serta masalahnya. Serta ia akan dibenci oleh Allah dan tidak akan mati dalam keadaan Islam. Serta ia akan tinggal di neraka jahim atau kembali ke neraka hawiyah. Lalu Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat hingga terlewat waktunya, lalu ia mengabaikannya, ia akan disiksa di neraka selama 1 hukub atau 80 tahun. Sedangkan 1 hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Demikian yang tertulis dalam kitab Majlisul Akbar. Diriwayatkan pula di dalam neraka jahanam ada suatu lembah bernama lembah Wa'il. Wa'il adalah tempat orang-orang yang meremehkan dan melalaikan sholat, kecuali jika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang memelihara sholat secara baik dan benar, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan 5 hal. Yang pertama, dihindarkannya dari kesempitan hidup. Yang kedua, diselamatkannya dari siksaan kubur. Yang ketiga, akan dikaruniai kemampuan untuk menerima kitab serta catatan amalnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Yang keempat,
akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat. Yang kelima atau yang terakhir akan dimasukkannya ke dalam surga tanpa hisab sekalipun. Dan barang siapa yang meremehkan atau melalaikan sholat, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan di saat meninggal, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan lagi saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 6 siksaan yang ditimpakan di dunia adalah: yang pertama, dicabut keberkahan dari umurnya; yang kedua, dihapus tanda kesolehan dari wajahnya; yang ketiga, tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun sesuai amal yang dilakukannya; keempat, doanya tidak diangkat ke langit; yang kelima, tidak akan memperoleh bagian doa dari kaum solihin; yang keenam, tidak akan beriman ketika rohnya dicabut dari tubuhnya. Sedangkan ada 3 siksaan yang akan mereka dapat di dalam kubur. Yang pertama ialah kuburnya akan menghimpit mereka hingga tulang belulang mereka berantakan. Yang kedua, kuburnya akan dibakar sepanjang siang dan malam hingga tubuh mereka tidak bisa menahan betapa panasnya kubur tersebut. Yang ketiga, tubuhnya akan diserahkan kepada seekor ular bernama As-Sujawal Aqra. Kedua mata ular tersebut berupa api dan kukunya berupa besi. Kukunya sepanjang 1 hari perjalanan. Setiap kali ular tersebut memukul tubuh mayat, mayat tersebut akan melesat hingga 70 hasta atau sekitar 3000 meter ke dalam bumi. Jika ia disiksa, maka ia akan disiksa dalam kubur hingga hari kiamat nanti. Sedangkan ada 3 siksaan yang akan dilakukan ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika langit terbelah, maka malaikat akan menemuinya dan malaikat-malaikat akan membawa rantai sepanjang 70 hasta untuk mengikat leher mereka. Kemudian malaikat tersebut akan memasukkan rantai tersebut ke dalam diri mereka melalui mulut dan mengeluarkannya melalui duburnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya. Yang ketiga, Allah tidak akan menyucikannya karena ia telah memperoleh siksa yang amat pedih. Demikianlah ancaman bagi orang-orang yang sengaja melalaikan sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang bersegera menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak dapat melihatnya, sungguh Dia melihatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, karena yang benar itu dari Allah dan yang salah itu dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.